Nah, itu hanya untuk kepentingan mereka saja. Adapun pengamanan Lebaran dan sebagainya, Idul Adha dan sebagainya itu kan hanya sebagai itu aja, kamuflase aja, bitonahnya gitu istilahnya itu. Tapi faktanya itu ya mengamankan internal di dalam gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara. Kembali berjumpa dengan penyiar Anda Abu Salam Atorik memancar dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia melalui channel kesayangan Anda Khairil Anas TV. Dalam edisi hari ini, Khairil Anas TV kembali berceloteh dengan mengangkat sebuah topik berjudul Sentra Komunikasi Satuan Pengamanan Kaum Takfiri. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Sahabat Khairil Anas TV, tentu Anda mengenal Senkom Mitra Polri, bukan? Bagi Anda yang pernah menjadi warga Islam Jamaah Jokam atau anggota LDI, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, maka satuan berseragam hitam ini tentu tidak asing lagi bagi Anda, atau bahkan Anda mungkin pernah menjadi mantan personilnya. Sebab hampir seluruh warga LDI diwajibkan untuk terdaftar sebagai anggota Senkom ini, semacam aturan wajib militer, terutama bagi para pemuda-pemuda Jokam atau Islam Jamaah. Namun bagi Anda yang belum mengetahuinya, sekilas Khairil Anas TV akan menjelaskannya sedikit kepada Anda bahwa Senkom Mitra Polri adalah sekelompok masyarakat yang ingin berperan dalam membantu menginformasikan dan membantu pengamanan lingkungan di sekitarnya atau di mana saja dia berada. Itu yang tertulis dalam ADART-nya, namun pada kenyataannya tidaklah demikian. Pendiri Senkom Mitra Polri, Komjen Pol Purnawirawan Nur Faizi Suwandi, mengakui satuan Senkom ini dibentuk semata-mata untuk melindungi dan mengamankan aset jamaah serta aset keamiran milik Islam Jamaah secara internal. Itulah tugas utamanya yang sesungguhnya. Senkom itu barisan pengamanan daripada Jokam itu dulu ya, sekarang sudah enggak, saya keluar semua, saya lepaskan semua, serahkan pada orang-orang dalam situ, terserah, saya nggak mengurus gini-ginian. Karena ternyata pasukan-pasukan belajar pencaksilat mereka itu, kemudian pengamanan itu hanya untuk kepentingan mereka saja. Adapun pengamanan Lebaran dan sebagainya, Idul Adha dan sebagainya itu kan hanya sebagai itu aja, kamuflase aja, bitonahnya gitu istilahnya itu. Tapi faktanya itu ya mengamankan internal di dalam gitu. Meskipun di atas kertas tertulis bahwa tugas Senkom Mitra Polri memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengamanan swakarsa di lingkungannya masing-masing, tetapi yang tertulis itu sesungguhnya hanya kamuflase saja. Menurut Jenderal Nur Faizi, yang utama dari tugas Senkom adalah pengamanan amir serta aset-aset milik keamiran Islam Jamaah secara internal. Dan ini sebenarnya mereka gantungnya itu ke polisi. Kebetulan saya pendirinya dengan Pak Tukiman. Pak Tukiman, Brigjen Paul Tukiman almarhum, dan saya itu membuka ini waktu pertama kali dideklarasikan di Senayan itu dengan terjun payung dan sebagainya, peresmian pasukan Senkomnya mereka itu akhirnya terbentuk dan merata di seluruh Indonesia. Purnawirawan polisi yang pernah menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya dan Kabareskrim Mabes Polri serta Komandan Korps Reserse pertama itu menyebutkan pembentukan Senkom itu yang didirikan pada 1 Januari 2004. Satuan pengamanan yang berpusat di Jakarta itu kini tercatat memiliki anggota sebanyak 1,8 juta yang tersebar di seluruh Indonesia. Lebih lanjut, mantan Duta Besar Indonesia untuk Mesir ini mengatakan hanya dijadikan sebagai satuan pengamanan internal Jokam karena memang semua warga Islam Jamaah atau Jokam diharuskan ikut dan mendaftar sebagai anggotanya.
Namun saya sangat kecewa. Kenapa? Faktanya ini mereka mengamankan internalnya aja, ngawal bawa duit, ngawal apalah pokoknya yang memang mereka mengadakan seminar Pancasila harga mati, tapi kemudian apa tuh Bhinneka Tunggal Ika ada, saya ikutin juga, saya buka juga waktu itu. Tapi ya karena ada doktrin Bittonah itu, timbul lagi pertanyaan saya, apa dia nggak bohong? Karena bertentangan dengan ajarannya yang takfiri itu. Jadi takfiri kan memecah belah. Sementara dia bilang katanya Pancasila harga mati. Jadi kayaknya ini hanya kamuflase aja gitu. Nah inilah yang menyebabkan semakin kuat saya ini aliran yang sesat menyesatkan. Ya tegas saja sesat menyesatkan. Ya tegas saja sesat menyesatkan. Di Kota Makassar, beberapa kali personil Senkom ini dikerahkan untuk menjaga masjid dan aset-aset milik Sabila Jokam yang terancam digunakan atau dimanfaatkan oleh orang luar Islam Jamaah. Ada dua masjid di sekitar Kota Makassar yang posisinya berada di tepi jalan, yakni Masjid Al-Furqon di Jalan Hertasning dan satu lagi masjid di Jalan Sangatta, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Beberapa kali personil Senkom dikerahkan untuk berpura-pura melakukan pertemuan atau kegiatan di kedua masjid itu setelah warga sekitar ikut beramai-ramai melaksanakan sholat di kedua masjid tersebut. Bagi kaum muslimin yang ada di sekitar dua masjid itu berpemahaman bahwa masjid adalah milik umat. Siapapun kaum muslimin boleh datang dan beribadah di dalamnya. Namun, ternyata berbeda dengan kaum Islam Jamaah atau Jokam atau warga LDI. Bagi mereka, masjid adalah milik segolongan umat. Masjid LDI adalah hanya milik warga LDI, sehingga kaum muslimin lain tidak boleh masuk beribadah di sana. Kalau hanya sekedar mampir atau hanya sesekali saja, boleh saja, tetapi tidak boleh untuk menjadi rutin atau kebiasaan. Inilah yang menjadi alasan mengapa masjid-masjid milik LDI selalu berada di lokasi-lokasi yang tersembunyi. Selain karena memang kegiatan pengajiannya yang eksklusif dan tertutup, karena materi kajian mereka bermuatan takfiri, juga karena memang masjid mereka tidak ingin didatangi oleh orang luar secara rutin, sebab itu bisa mengganggu aktivitas kajian mereka yang bersifat tertutup dan hanya terbatas untuk warganya saja. Dan disitulah posisi dan tugas personil Senkom Mitra Polri, yakni menggertak dan menakut-nakuti warga sekitar agar jangan selalu datang ke masjid mereka secara rutin. Sesekali boleh, atau kalau sekedar mampir silahkan, tetapi jangan selalu. Dan itulah yang terjadi di Masjid Al-Furqon, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Posisinya berada di sebuah pemukiman milik warga umum. Warga di pemukiman itu memilih tidak membangun masjid karena melihat ada sebuah masjid berukuran besar tepat berada di pintu gerbang kompleks mereka. Namun, sejak terjadinya pengerahan personil Senkom beberapa kali di masjid tersebut, maka warga perumahan itu akhirnya sepakat untuk tidak lagi ikut sholat berjamaah di masjid itu, dan terpaksa harus berjalan jauh menyeberangi sebuah jalan besar menuju sebuah masjid di areal perkantoran negara di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sungguh ironis, sebuah kelompok yang mengaku beragama Islam, agama yang rahmatan lil alamin, agama yang seharusnya mempersatukan umat, justru diisi oleh orang-orang yang mementingkan golongan dan memisahkan diri dari kaum muslimin. Dari kondisi-kondisi ini, semoga kita semakin sadar dan semakin membuka pikiran wawasan kita sama-sama bahwa kelompok Islam Jamaah, Jokam atau LDI benar-benar adalah sebuah golongan hizbiyah yang mengutamakan golongannya sendiri, memisahkan diri dari kaum muslimin. Hindarkan diri dan keluarga dari kelompok ini, tetapkan barisan, rapatkan saf bersama barisan kaum muslimin. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.